Mulai, Pak. Ya, Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sahabat sekalian, kita bertemu lagi dengan Teras Betara Budaya, masih dengan perbincangan perihal museum, keris, dan persahabatan dengan Bapak Pande Wayan Sutrineke. Pak Pande, ya. terima kasih sekali atas percakapan tadi. Mungkin Pak Pande bisa bercerita tentang pengalaman-pengalaman yang sangat pribadi perihal keris, Pak Pande. Misalnya mungkin suatu hari tiba-tiba ada orang datang membawa keris dan menyampaikannya ke Pak Pande karena sudah mendapat titah leluhur gitu, atau ada yang semacam itu, Pak Pande? Ya, memang tidak direncanakan itu. Kadang-kadang orang yang punya keris pusaka atau keris kuno itu datang kemari itu, mereka ingin karya-karya mereka itu turut dilestarikan di museum mereka dan tercatat sebagai koleksi museum itu, dan kami sudah kerjakan itu. Seperti keris Ki Banjurante, keris Kerajaan Karangasem, Ki Baru Bengal, Ki Baru Upas, Ki Baru Kumanang, itu semua datang sendiri itu keris itu, dibawa oleh pemiliknya. Ingin mereka mendukung museum mereka, karena mereka tahu bahwa museum itu sebagai sumber informasi, sumber inspirasi, sarana pendidikan, sarana penelitian dan pelestarian budaya, dan akan lestari sepanjang masa kalau karya-karya leluhurnya itu, koleksi-koleksi leluhurnya itu dimuliakan di sebuah museum. Wah, luar biasa sekali, Pak Neka. Pak Neka, kalau melihat kesejarahan dari Museum Neka sendiri yang terus berkembang, bagaimana Pak Neka katakan alih generasi ke depan supaya seluruh warisan yang tak ternilai baik seni lukis maupun keris pusaka itu dapat tetap terawat dan kemudian menjadi inspirasi dan sumber ilmu. Jadi kita itu siapkan kurator yang betul-betul memperhatikan daripada keadaan lukisan dan keris itu sendiri. Barang-barang itu kalau tidak diperhatikan, kan tidak tahu kita pernah berjamuran. Kalau udah jamur, bagaimana caranya kita membersihkan dan dikasih minyak dan lain sebagainya. Itu pokoknya diperhati. Setiap orang kita memelihara sesuatu, kita harus prihatin dan siap untuk meluangkan waktu, dan ada orang-orang tertentu sebagai kurator yang mengetahui dan cinta kepada barang itu sendiri. Jadi kita telah pilih kawan-kawan yang memang senang untuk memelihara barang itu. Seperti umpamanya di keris ini Pane Ketut Kartel, mereka itu seorang Pane, mereka itu merasa selamat dan sehat semenjak mereka memelihara banyak keris-keris museum mereka kasih urus sendiri, mereka merasa sehat, begitu mereka punya semangat baru gitu. Ya. Sepengetahuan saya juga, Pak Pande, Museum Neka itu kan bukan hanya menyimpan koleksi, tapi juga menciptakan peristiwa. Ada berbagai pameran lukisan atau peristiwa-peristiwa kesenian, termasuk juga semacam diskusi dan kreasi-kreasi lain yang tertaut upaya alih pengetahuan, itu juga diadakan di museum, Pak ya. Itu tujuannya sebenarnya apa, Pak? Ada itu mengembangkan informasi pemanya di museum itu kan sering diadakan diskusi mengenai karya seni. Umpamanya karya seni ada tempatnya di Wantil di sini itu kita adakan khusus itu berdiskusi tentang karya-karya seni yang dipamerkan di Museum Neka. Dan terutama keris, saya sudah buatkan buku itu, saya catat buku itu keris Bali bersejarah gitu, di keris Bali bersejarah. Ini saya bukukan itu semua itu. Jadi saya sudah banyak mencetak buku pengalaman saya sebagai kolektor dan koleksi dan mengumpulkan berdirinya museum ini. Jadi kalau umpamanya kita omong-omong diskusi, bulan hitung dino 42 hari kita udah kan lupa. Tapi kalau kita sudah tapi kalau kita naikkan catat dalam buku dan kita cetak dan kita terbitkan, itu merupakan acuan
untuk selamanya. Gitu. Seperti prasasti Pak ya? Ya, Jadi ya, seperti gitu, prasasti yang bisa menjadi betul. pusat kajian Pak ya? Ya, betul Nah, ya. Pak Pande sendiri menyaksikan perubahan dari zaman ke zaman. Kira-kira bagaimana para seniman muda sekarang, Pak, terutama untuk seni lukis di Bali ataupun di Indonesia, di dalam pengamatan Pak Pande? Apakah mereka juga menghadirkan karya-karya yang menjanjikan luar biasa, masterpiece? Bagaimana juga cara mereka hidup di zaman yang berbeda dengan zamannya Apandi, Hendra Gunawan, dan Nasar. Menurut pandangan Pak Pande yang sudah lintas zaman ini bagaimana Pak? Nah, sebenarnya berkembang sendiri, karya-karya seni berkembang karena ada sekolah. Dulu ada sekolah belajar dari seniman-seniman senior. Sekarang kan udah sekolah ada isi di Denpasar, itu membantu sekali. Sehingga seniman dikasih kesempatan berkreasi, timbullah karya-karya baru. Dan mereka nasibnya mereka sendiri itu mereka akan coba. Kalau mereka beruntung, mereka itu akan dikenal banyak orang gitu. Dan mereka itu harus diperkenalkan di pameran dan lain sebagainya. Maka tempat yang terbaik untuk memamerkan karya-karya seni itu adalah tempat yang lestari seperti museum. Di sini kan ada banyak museum. Museum Lukisan, Museum Lukis Bali di sanalah maha guru bagi saya itu. Untuk museum kan tidak ada sekolah museum. Saya belajar dari perjalanan Museum Puri Lukisan. Puri Lukisan yaitu Cokodo Gede Agung Sukawati almarhum, ada Rulep Bonet di sana, ada beberapa seniman yang membangkitkan itu. Dan sudah itu, jadi saya melihat-lihat itu, saya menganggap Museum Puri Lukisan museum tertua dan diresmikan oleh Muhammad Jamin tahun 56 itu. Jadi saya belajarnya di mana sebagai guru, jadi Museum Puri Lukisan. Maka Rudolf Bonet sendiri, saya lapor sama Rudolf Bonet. Pak Rudolf Bonet, saya kepingin membuat museum. Oh jangan dulu, saya ajak yuk ke Belanda gitu. Orang Bali kan pintar, mengopi, membuat yang sama. Bonet khawatir itu, nanti jangan-jangan Sutejo ini buat museum seperti Museum Puri Lukisan dibuat ini. Gitu. Maka saya diajak ke Belanda. Tujuannya untuk melihat kemungkinan yang lain nih Pak ya? Iya, diajak ke Belanda. Itu tahun berapa Pak? Tahun 70-an itu. 70-an ya, ada 70-an. Sudah itu, saya diajak ke suatu tempat, ada Rijksmuseum, Stedelijk Museum, Van Gogh Museum, 3 museum berdekatan itu dalam satu lapangan. Nah, saya diajak oleh Bonet ke Rijksmuseum. Di sana ada karya Rembrandt, Vermeer, yang klasik-klasik di sana ada. Yang tua-tua, pelukis tua. Sudah itu ke pelukis modern. Ada Picasso, ada Matisse, ada Braga, Gagal, dan lain-lainnya ada di Stedelijk Museum. Museum khusus di sana itu Van Gogh Museum. Van Gogh Museum didirikan oleh keluarga Van Gogh dengan suatu yayasan Van Gogh. Jadi 3 museum itu dalam tempat yang sama, tapi koleksinya sama, tiap-tiap museum karakteristik, ada karakteristik tersendiri. Maka saya merasa sadar itu bahwa saya harus kreasikan museum lain daripada Museum Puri Lukisan. Maka saya mengumpulkan lukis-lukisan, memang titik tolaknya pelukis Bali tradisional. Gaya Kamasan, gaya Ubud, gaya Batuan, dan lain sebagainya. Tetapi itu sebagai titik tolak saja. Yang terpenting pelukis luar Bali atau pelukis Indonesia yang belajar di seni rupa kontemporer. Seperti Nyoman Gunarso, Wiyanto, dan lain sebagainya itu. Kita harus lestarikan juga yang Bali kontemporer. Di samping pelukis-pelukis Indonesia yang sering ke Bali, datang ke Bali, untuk mendapat inspirasi di Bali, di lingkungan alam dan budaya Bali. Mereka melukis tentang Bali, seperti Sriadi Sudarsono, seperti Avandi. Avandi mengakui dulu sama saya gudang-gudang
gudang berasnya itu ada di Bali itu. Tanpa ke Bali, di Bali banyak inspirasi. Ada buat pohon beringin, buat perahu kusambau dan lain sebagainya. Juga Pak Sriandi banyak ke Bali ya. Banyak ke Bali gitu. Jadi Bali ini sumber inspirasi tidak pernah putus bagi seniman. Itu makanya Bali itu tetap berkembang dan lestari. Tapi ada juga orang-orang, begini Bali ini berubah. Saya punya jawaban, Bali is not a museum. Bali is a country where the people live. Jadi orang tinggal, kan kasih mereka berkembang. Jadi memang berubahnya, tapi kalau ingin Bali seperti itu, datanglah ke Taro, ke gunung-gunung ini masih itu. Tapi kalau lihat di Ubud memang berubah. Memang berubah. Ya dulu Ubud sepi, sekarang udah ramai. Terutama ada Monkey Forest, Jalan Monkey Forest dan lain sebagainya. Itu kita terima apa adanya. Kalau Bapak melihat perubahan yang terjadi secara fisik, tetapi di dalam kesenian itu secara spiritnya masih bisa terbaca atau berkembang atau tumbuh menjadi ekspresi kesenian teman-teman seniman di sini, Pak ya? Spiritnya itu tetap spiritual itu tetap itu. Memang berubah keadaannya, tapi spiritnya tetap Bali ya Bali selama kita meyakini kita punya Trikaya Parisuda di sini itu apa yang kita berbuat tuh seperti pura-pura yang kita feodalan itu berkembang. Memang spiritnya itu tetap. Memang sesuai dengan zaman apapun berubah sebab tidak museum. Kalau museum ini tidak boleh dirubah. Kris ini dicatat, dilaporkan ke direktur permusiuman itu. Jadi tidak bisa berubah karena sudah dipilih oleh kurator museum Neka gitu. Neka gitu ya. Nah, Bapak sendiri kalau ke depan apakah sudah mempersiapkan alih generasi, Pak? Kan melihat bahwa segala sesuatunya itu tidak ada yang kekal, kita akan berlalu juga. Tentu harus dipikirkan generasi mendatang. Bapak sendiri melihat bagaimana kalau melihat tempat-tempat kesenian, tempat-tempat kebudayaan dan sebagainya? Saya meyakini itu. Saya kan punya keturunan anak-anak saya. Ini museum ini sangat pura ini. Pura seni dimiliki bersama, siapapun bisa semayang. Tapi pura itu tuh ada kliennya, itu klien pura. Sekarang yang memegang ini adalah Dr. Pandey Made Kardi Sutejo, karena dia juga seorang pelukis karikatur, pencinta seni. Dan kebetulan dia yang kebetulan secara Bali, saya kan warga Pandey. Jadi siapa laki-laki yang tertua harus itu pertama diwariskan. Sudah itu laki-laki kedua, laki-laki punya laki-laki ketiga. Jadi ada karma tata caranya sebagai warga gitu. Oh ya. Nah, Pak Pandey Sutejaneka, Bapak kan punya pengalaman internasional yang luar biasa. Bagaimana menurut Bapak melihat pemerintah di luar negeri perhatiannya kepada kesenian dan khususnya kepada museum? Kira-kira ada nggak hal-hal tertentu yang mesti kita pikirkan atau kita gagas bersama agar ruang-ruang publik kesenian, museum, galeri mendapatkan tempat yang layak dan diapresiasi publik terus-menerus karena publik merasa memiliki? Sebenarnya kalau di mana-mana pun museum itu dialah guru abadi sebenarnya. Kalau mereka berani memproklamasikan saya buat museum, bukan art shop, bukan art gallery. Kalau mereka berani memproklamasikan diri, saya mendirikan museum dan dibuka dengan resmi oleh yang berwenang dan punya museum itu punya lokasi, koleksi dan informasi. 3 penting itu. Koleksinya harus tetap itu tercatat, kita laporkan. Untung kita di Indonesia punya Dirjen Kebudayaan, ada bagian permusiuman, itu kita laporan semua, jadi dicek lebih waktu perlu dicek itu. Itulah kebanggaan kita bahwa museum itu adalah merupakan guru abadi
dari guru-guru besar kebudayaan. Terus kemana kita belajar? Ya kita ke museum, sebab ada di museum gitu. Jadi kita respect sekali kepada kawan-kawan yang mau mendirikan museum. Si Agung Rai, saya respect sama Agung Rai. Beliau itu mau memuseumkan koleksinya dan mendirikan museum khusus. Museum Arma namanya. Agung Rai Museum of Art gitu. Jadi Museum NECA menghormati orang tua saya sebagai ayah saya, seniman. Saya harus abadikan dalam sebuah museum namanya Museum NECA. Museum Puri Lukisan itu museum milik Puri yang mendirikan itu. Beliau ide Cokodo, almarhum Cokodo Gede Agung Sukawati, Museum Puri Lukisan. Jadi semua ada sejarah dari nama-nama itu. Kita berbangga hatilah. Museum-museum Rudano ada itu. Jadi mengenang saudara Rudano gitu. Jadi semuanya ada kesan bahwa museum itu adalah sumber informasi, sumber inspirasi, sarana pendidikan, sarana penelitian, dan pelestarian budaya itu yang paling penting. Ya, kawan-kawan tentara, dedikasi Pak Pandey Sutedjaneka ini luar biasa. Oleh sebab itu kita tidak heran bila Pak Pandey Sutedjaneka juga mendapat penghargaan bukan saja di kalangan nasional atau Indonesia, tapi juga dari luar negeri. Ada yang dari Honolulu, Hawaii, tapi juga ada yang dari konsul Jepang yang selama ini juga sering bekerja sama dengan Museum NECA untuk menggalang berbagai kepedulian kesenian dan kebudayaan. Kemudian juga ada penghargaan dari Bapak Presiden berupa anugerah Adikarya Pariwisata dan berbagai penghargaan lain yang bersifat apresiasi. Museum NECA juga sudah berkali-kali ditayangkan di dalam berbagai laporan kebudayaan melalui media-media televisi maupun media seperti koran dan majalah. Bahkan majalah terkenal di belahan dunia pun membuat laporan-laporan khusus. Saya kira memang Pak Pandey Wayan Sutedjaneka ini bukan hanya beruntung lahir di Ubud dengan karunia wilayahnya yang luar biasa dan potensi sosial, kultural, terutama kesenian dan kebudayaannya, namun juga adalah pribadi yang hangat, charming dan bersahabat, serta selalu terbuka kepada generasi muda untuk berbagi pengalaman dan pemahaman. Pak Pandey, mungkin sebentar lagi kita akan berakhir waktu pertemuan kita. Nanti kita sambung dalam kesempatan-kesempatan lain. Mungkin ada, katakanlah, tutur luhur untuk kami anak muda ini yang kadang-kadang sudah merasa internasional sampai lupa sama akar kulturnya gitu. Silakan Pak Pandey, kata-kata yang membuat kami selalu ingat kawitan. Yang terpenting kawan-kawan yang terjun dalam bisnis yang beruntung, mereka kalau mau mengembalikan seni itu ke karya seni sendiri, biar tidak habis ke luar negeri, itu yang paling penting. Sebab bagaimanapun generasi penerus kita perlu belajar. Mereka tidak mampu semuanya lari ke luar negeri. Namun kalau sudah ada museum di Bali, kan kita berbangga hati. Sekarang kan banyak museum, ada IMUSBA, Himpunan Museum Bali, yang berkembang, sekarang diketua oleh Telujuman Gunarse, sekarang diketua oleh Anak Agung Gede Rai, saya sendiri sama Cokodo Gede Putro Sukawati, Museum Puri Lukisan, dan sebagai penasehat daripada IMUSBA tersebut. Jadi yang terpenting, kalau kita ingin melestarikan karya seni yang ada nilai sejarahnya, kalau sudah dibuatkan museum itu sudah terkunci itu, sebab museum itu terdaftar di Dinas Kebudayaan, Departemen P dan K, Pendidikan dan Kebudayaan. Itu pentingnya museum itu berada. Jadi kita respect kepada kawan-kawan. Jadi saya berguru pada Museum Perlukisan, Agung Rai dan Rudano, mengikuti jejak saya itu membuat museum-museum, dan yang lain-lain juga kawan-kawan itu sudah memuseumkan karya-karya seni yang bermutu. Kita respect pada kawan-kawan kita itu bahwa mereka itu cinta budaya.
Sekian, marilah kita berjuang untuk Bali lestari sepanjang masa, bahwa budaya Bali itu bisa ajak, langgeng, dan anak-anak generasi penerus lihat-lihat barang seni yang bermutu, tidak ke luar negeri lagi, kita pertahankan di Bali dalam bentuk sebuah museum. Wah, suksma Pak Pandi Sujaneka, perbincangan penuh renungan itu luar biasa. Mudah-mudahan Pak Pandi selalu sehat. Nanti pada kesempatan berikutnya kita akan bertemu lagi berbincang lebih dalam, dan mudah-mudahan juga kita bisa bersilaturahmi membuat peristiwa kesenian dan kebudayaan bersama. Teman-teman, sahabat-sahabat, sebelum saya mengakhiri perbincangan hangat kita sore ini, saya ingin mengingatkan kembali bahwa besok pada tanggal 25 Juni menyusul webinar yang pertama, Bentara Budaya akan menyelenggarakan juga webinar yang kedua, ini diskusi menukik pada fotografi, yakni berpikir kreatif di masa pandemi. Jangan dilewatkan pukul 19 hingga pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat, dengan narasumber yang sudah punya reputasi internasional, yang karya-karya tersebar dan bisa kita saksikan di berbagai media, yaitu Darwis Triadi, Fauzi Helmi, dan Jai Subiakto, dengan moderator sahabat saya, Putu Fajar Arcana. Sekali lagi terima kasih atas pertemuan yang membahagiakan sore ini, Pak Pandi Sujaneka, atas nama Bentara Budaya. Terima kasih, Suksma, dan teman-teman, kita jumpa lagi untuk kesempatan-kesempatan yang berbahagia, bertimbang pandang, berbagi renungan, berbagi pengalaman dan pemahaman. Terima kasih banyak. Terima kasih kembali.